Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Misteri awan tak berujung. Setelah mendapat restu dari Khalifah untuk bertindak sebebas apapun demi menyelamatkan Baghdad, Abu Nawas meminta satu hal yang membuat para penasihat kerajaan kembali terheran. Sediakan sebuah gudang kosong untukku bekerja. Jangan ada yang mengintip, jangan ada yang bertanya. Perintah tersebut segera dilaksanakan, meski banyak bisik-bisik. Apakah mungkin seorang lelaki dengan lelucon aneh dan seekor keledai bisa menghentikan banjir yang tak dapat ditangani ilmuwan maupun ulama? Di dalam gudang itu, Abu Nawas mulai mengumpulkan barang-barang aneh, kendi air yang besar, beberapa pita berwarna, panci tua, bahkan ember berlubang. Para pelayan istana tak bisa menyembunyikan ekspresi bingung mereka, tetapi tidak berani bertanya. Di tengah gudang, Abu Nawas menyodorkan selembar tikar kusam, kemudian menggambar lingkaran besar di lantai dengan kapur, dan menulis simbol-simbol kuno dalam bahasa Persia, Arab, dan huruf-huruf asing yang tak dikenali. Namun hal paling aneh dari semuanya adalah, gudang itu penuh dengan suara rintih dan tangis. Bukan tangis manusia, tapi juga bukan suara hujan. Abu Nawas seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia memaki, kadang ia bernegosiasi dengan penuh kesabaran. Para penjaga yang berada di luar merinding setiap mendengarnya. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak keluar dari gudang. Para pelayan mengantar makanan, tapi tidak ada yang berani membuka pintu. Bahkan keledai pun ditempatkan berjaga di depan gudang, atas perintah Abu Nawas. Dan yang lebih aneh lagi, hujan semakin deras. Pada malam ketiga, air mulai memasuki jalan menuju istana. Para petugas istana panik, rakyat pun semakin ketakutan. Sementara mereka kelabakan menahan air, gedung tempat Abu Nawas bekerja tetap menjadi misteri rapat. Sampai akhirnya, pada malam keempat ketika pasukan istana nyaris putus asa, pintu gudang terbuka, Abu Nawas keluar dengan kebenaran. Abu Nawas keluar dengan wajah lelah, sorban setengah terlepas dari kepalanya, dan pakaiannya basah seperti baru saja bangkit dari sungai. Namun ekspresinya serius. Setelah lama berdiam diri, ia menghadap Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, sekarang aku mengerti semuanya." Khalifah menatapnya penuh harapan. "Katakan." Dengan suara berat, Abu Nawas menjelaskan. "Hujan ini bukan hujan biasa. Ada yang sengaja menahan awan di atas Baghdad. Angin tidak bertiup, awan tidak berpindah. Sumbernya bukan di bumi, dan bukan pula di langit sepenuhnya." Semua orang terdiam. Para ilmuwan kerajaan terperanjat, mereka sendiri menemukan kejanggalan itu namun tidak tahu apa penyebabnya. Khalifah bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" "Jin, penyihir, musuh kerajaan." Abu Nawas menggeleng pelan. "Bukan, ini bukan gangguan untuk merusak Baghdad. Ini karena awan tersinggung." Semua langsung terperangah. Awan tersinggung. Bagaimana mungkin? Awan bukan makhluk hidup, protes salah satu penasihat. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Awan adalah hamba Allah seperti kita. Ada malaikat yang menjaga hujan, ada makhluk yang mengawal angin. Ketika manusia sombong, rezeki tertahan. Ketika awan tersinggung, hujan berubah." Khalifah mendekat dan bertanya pelan, "Jika awan tersinggung, apa penyebabnya?" Abu Nawas menarik napas panjang lalu berkata, "Karena beberapa orang menuduh hujan sebagai pembawa bencana. Ada yang memaki hujan, menuduhnya merusak panen, merusak rumah, merusak usaha." Kata-kata itu sampai kepada penjaga awan, hingga mereka marah dan menurunkan hujan tanpa henti. Khalifah memetar, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?"
Abu Nawas menjawab, Baghdad harus meminta maaf. Dan bukan hanya manusia, Baghdad butuh hujan, bukan banjir. Kita harus mengembalikan hubungan baik dengan hujan. Para penasihat kerajaan tampak ingin berteriak marah. Mereka berpikir semua ini hanyalah permainan kata dan khayalan. Tetapi mereka tidak bisa menyangkal, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini sebaik Abu Nawas. Khalifah akhirnya berkata, katakan apa yang harus dilakukan. Abu Nawas menjawab, aku membutuhkan seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan kota besok pagi, termasuk para pejabat, pedagang, pemimpin agama, sampai rakyat kecil. Dan aku yang akan memimpin doa, bukan ulama. Para ulama tentu terkejut, namun Khalifah mengangkat tangannya memberi tanda jelas. Tidak ada yang boleh membantah. Baghdad terlalu dekat dengan kehancuran untuk menyombongkan diri. Semua tunduk. Abu Nawas diberikan wewenang penuh, hari permintaan maaf kepada hujan. Pagi harinya, meski cuaca basah dan banjir makin parah, seluruh penduduk Baghdad berkumpul di lapangan pusat kota. Mereka berdiri dalam air setinggi mata kaki sampai lutut. Anak-anak digendong agar tidak tenggelam. Wajah semua orang letih, tetapi penuh harapan. Di atas panggung darurat berbentuk rakit besar, Abu Nawas berdiri bersama keledainya. Seorang ulama besar bertanya ragu, wahai Abu Nawas, apakah ini bukan penghinaan terhadap agama? Apakah kau ingin dianggap menyembah hujan? Abu Nawas menangkupkan kedua tangannya lalu menjawab, kita tidak meminta kepada hujan, kita memohon kepada Allah agar hujan memaafkan kita. Kita menghormati ciptaan Allah karena kita menghormati Sang Pencipta. Ulama itu terdiam. Penjelasan itu tidak bisa dibantah. Maka Abu Nawas mulai berbicara di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Wahai rakyat Baghdad, kita telah diberi rezeki berupa hujan, tetapi sebagian dari kita mencelanya. Kita lupa bahwa sesuatu yang baik bisa menjadi buruk bila tidak kita syukuri. Banjir bukan karena hujan, banjir karena manusia lupa bersyukur. Ia memandang rakyat satu persatu, kemudian menengadah ke langit kelabu. Wahai hujan, wahai awan, wahai ciptaan Allah, kami meminta maaf. Jika kami tidak bersyukur, maafkan kami. Jika kami mengeluh, maafkan kami. Jika kami lupa bahwa Engkau adalah rahmat, maafkan kami. Lalu seluruh penduduk Baghdad mengangkat tangan dan berkata bersama, kami meminta maaf. Suara itu membahana di tengah kota banjir. Dan sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, angin bertiup. Semua orang terperanjat ketika melihat awan mulai bergerak pelan. Lalu terdengar suara gemuruh lembut seperti oksigen yang menghela napas panjang. Hujan yang deras perlahan berubah menjadi gerimis. 5 menit kemudian, gerimis berubah menjadi rintik kecil. 10 menit kemudian, hujan berhenti. Orang-orang menangis. Ada yang bersujud di tanah, ada yang mengangkat anaknya sambil tertawa, ada yang memeluk orang asing yang bahkan tidak dikenal. Baghdad terselamatkan. Tapi kisah ini belum selesai. Kecurigaan para pejabat. Ketika rakyat Baghdad merayakan keajaiban itu, ada beberapa orang dari kalangan istana yang tidak senang. Mereka merasa dipermalukan, karena Abu Nawas menyelesaikan sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa lakukan. Di sebuah ruangan rahasia, 3 penasihat kerajaan berkumpul. Salah satu berbisik dengan keras. Tidak mungkin semua ini hanya karena kata-kata. Abu Nawas pasti punya muslihat. Dia pasti bersekongkol dengan penyihir untuk menciptakan hujan dan membuat kita tertipu. Yang lain menimpali. Khalifah semakin mempercayainya. Bila dibiarkan, ia akan lebih berpengaruh dari kita semua. Dan yang ketiga, dengan wajah licik, berkata,
Kalau begitu, kita harus membuktikan bahwa Abu Nawas bukan penyelamat. Kita harus membuat hujan kembali, dan menyalahkannya. Mereka saling bertukar pandang, dan senyum jahat muncul di wajah mereka. Sedikitpun mereka tidak tahu bahwa dari sudut ruangan yang gelap, seekor keledai sedang mendengarkan dengan serius. Keledai itu milik Abu Nawas. Dan seperti biasa, bila keledai Abu Nawas sudah ikut bermain, maka akan ada kejadian besar berikutnya. Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar?" Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius. Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum,
sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh, seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah." Penjaga terkejut. "Ini bukan urusan sandal, Abu." Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. "Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad?" Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Khalifah akan murka jika kau menolak." Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. "Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai." Para penjaga makin bingung. "Untuk apa keledai dalam perahu?" Abu Nawas menjawab santai, "Bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian." Tidak punya pilihan, para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. "Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama." Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rasyid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu.
Khalifah akhirnya berkata, tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila. Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad, hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk. Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat. Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang. Memenangkan lomba berburu. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rashid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja, ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan seluruh kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut, hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan juga kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun, lalu diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak, lah tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, lah pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya, dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana, pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku, teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali, malah tersenyum dan melambaikan tangan.
Baginda Raja lalu menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan kedua peserta tersebut. Dan pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil menikmati teh hangat. Langit tampak biru jernih, dihiasi gumpalan awan putih yang berarak pelan. Sultan memandangi ke atas sambil mengerutkan dahi. Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah, ucapnya pelan. Tapi aku heran, awan itu besar dan tampak berat, mengapa bisa melayang di langit tanpa jatuh ke bumi? Wazir Jafar yang berada di sampingnya hanya mengangguk pelan dan menjawab, mungkin karena kekuasaan Allah, tuanku. Sultan mengangguk, namun rasa ingin tahunya belum juga hilang. Ia ingin mendengar jawaban yang lebih cerdik, lebih masuk akal, dan tentu saja menghibur. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan dengan semangat. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang hal ini. Sementara itu, di sebuah gang kecil Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap ke langit sambil memegang pancingan yang ujung tali kailnya terjatuh ke dalam ember kosong. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh dan bertanya heran, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada ikan di ember itu." Abu tersenyum tenang dan menjawab, "Aku sedang melatih kesabaran. Siapa tahu, nanti yang terpancing bukan ikan, tapi rezeki dari langit." Pengawal menggelengkan kepala sambil menahan tawa. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga," katanya, beliau ingin bertanya tentang awan. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata santai, "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang memperhatikan awan sejak tadi. Sepertinya hari ini awan akan membawa rezeki." Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dan membungkuk hormat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Sultan menatapnya dengan tatapan tajam bercampur rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya awan yang begitu besar bisa melayang di langit tanpa jatuh?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke arah jendela, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. "Tuanku," katanya tenang, "awan itu sebenarnya takut jatuh ke bumi." Sultan terkejut, lalu tersenyum heran. "Takut jatuh? Awan bukan makhluk hidup, Abu Nawas." Dengan ekspresi serius namun nada jenaka, Abu menjawab, "Benar, tuanku. Tapi coba bayangkan, bila awan jatuh, ia akan berubah menjadi hujan. Lalu mengalir ke sungai, ke laut,
kemudian menguap naik lagi jadi awan. Capek, bukan? Maka awan memilih melayang saja di langit agar tidak repot bolak-balik. Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar logika itu, begitu pula para penjaga istana. Namun Sultan masih penasaran. Kalau begitu, apa yang membuat awan bisa naik ke atas sejak awal? Tanya Sultan. Abu menjawab cepat, mataharilah yang membuat awan naik, tuanku. Ketika air di bumi dijemur oleh panas matahari, ia menjadi ringan dan naik ke langit. Seperti nasi yang dijemur, makin lama makin kering, makin ringan pula. Sultan tertawa sambil memegang perut. Jadi menurutmu awan itu seperti nasi kering? Abu mengangguk mantap, benar, tuanku. Dan kalau hujan turun, itu tandanya nasi tadi lembek lagi. Seluruh ruangan pun tertawa keras mendengar perumpamaan kocak itu. Namun Wazir Jafar yang duduk di samping Sultan merasa tersindir. Ia tak ingin Abu Nawas terlalu dielu-elukan. Kalau begitu, katanya sinis, kau yang begitu pandai, bisakah membuat awan jatuh ke tanah? Abu tersenyum licik. Tentu bisa, Tuan Wazir. Tapi aku butuh satu karung angin. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sultan memandang heran, karung berisi angin. Dari mana kau akan mendapatkannya? Abu menjawab santai, bukankah aku sedang berbicara dengan orang yang penuh angin setiap hari? Sambil melirik ke arah Wazir. Suasana istana pecah dengan tawa. Wazir menunduk malu, sementara Sultan tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus jenius. Setelah suasana kembali tenang, Sultan berkata, baiklah, Abu Nawas. Kau sudah membuat kami tertawa. Tapi katakanlah, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari awan yang melayang itu? Abu menatap langit melalui jendela besar istana dan berkata lembut, tuanku, awan itu tinggi, tapi tidak sombong. Ia meneduhkan bumi, memberi hujan untuk tanaman, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas. Semakin tinggi awan, semakin besar manfaatnya. Begitu pula manusia, tuanku. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan, bukan kesombongan yang ditinggalkan. Sultan terdiam mendengarnya, lalu mengangguk perlahan. Indah sekali ucapanmu, Abu Nawas. Jadi bagaimana supaya hati manusia bisa melayang setinggi awan? Abu tersenyum bijak dan menjawab, ringankan hatimu, tuanku. Lepaskan kesombongan dan iri hati. Karena hati yang ringan akan terangkat tinggi seperti awan, tapi hati yang berat oleh nafsu akan jatuh seperti hujan. Sultan mengangguk kagum dan berkata, engkau benar-benar guru kehidupan, Abu Nawas. Namun dengan cepat Abu menimpali, hamba bukan guru, tuanku. Hamba hanya pembelajar yang sering menatap langit. Sultan tertawa, lalu berkata, kalau begitu, aku ingin satu jawaban terakhir. Bagaimana kalau aku ingin membuat awan turun ke kebunku? Abu menjawab dengan wajah polos, mudah saja, tuanku. Perintahkan matahari berhenti bersinar. Maka awan akan menangis dan turun jadi hujan. Sultan tertawa lagi sambil bertepuk tangan, kau memang tak ada duanya, Abu Nawas. Ia lalu memerintahkan bendahara memberi Abu Nawas seekor unta dan sekantong emas sebagai hadiah. Abu menerima dengan gembira, lalu berkata, terima kasih, tuanku. Tapi bolehkah aku minta satu hal lagi? Sultan bertanya, apa itu? Abu menjawab dengan nada serius,
Tolong kirimkan 1 potong awan untuk meneduhkan rumahku. Panas sekali di sana kalau siang." Semua orang tertawa, dan Sultan pun berkata, "Kalau begitu, akan kukirimkan tenda putih besar untukmu, biar seperti awan yang melayang di atas rumahmu." Hari itu seluruh istana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun di balik canda dan kelicikan Abu Nawas, tersimpan hikmah besar. Awan mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang memberi manfaat kepada yang di bawah. Abu Nawas pulang dengan hati ringan, sambil menatap langit biru Baghdad yang tenang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Andai semua manusia bisa seperti awan, melayang tinggi tanpa lupa memberi rahmat bagi bumi." Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu. Pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. "Nah yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. Hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan," kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya.
Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis, ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya, pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan, pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya.